Katanya Pancasila itu cuma buat upacara aja. Emang iya? Sini aku buktiin Pancasila itu ada di keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Nuridaya dan di samping ada teman saya Eva Lailatul Mukarramah. Dan saya Muhammad Febrian Panwarso. Dan saya Sulaiman. Kami berasal dari Sekolah MA Tarbiyatul Islam Soko dan sekarang sedang menempati kelas 10A. Kami di sini akan membuat vlog tugas proyek kokurikuler yang mencakup 3 materi. Yang pertama, Bahasa Indonesia, dan yang kedua, PPKN, dan ketiga, Kurtis. Tonton video kami sampai habis ya. Pada suatu hari, ketika Aiman hendak menuju ke dalam ruang kelas, ia menaiki sebuah tangga untuk menuju ke ruang kelas. Setibanya, Aiman tak sengaja terjatuh, kakinya tergilir akibat tersandung pinjakan tangga terakhir. Tidak lama kemudian, Panu datang dan berniat untuk menolong temannya si Sulaiman itu. Lalu, ia membantu Sulaiman menuju ke ruang kelas bersama. Inilah salah satu contoh nilai Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab tentang tolong-menolong sesama teman. Dan sebuah dalil juga mengatakan, Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi aunil akhih. Hadis riwayat Muslim. Pada waktu itu, di dalam ruang kelas, Eva sedang melakukan piket harian menyapu di kelas. Lalu, ia diganggu oleh teman-teman piket kelasnya yang tidak mau melakukan piket harian tersebut. Eva sudah menegur Vanu dan Sulaiman agar tidak mengganggunya, tetapi Vanu dan Sulaiman itu tidak menanggapi teguran yang diberikan Eva. Inilah salah satu contoh yang melanggar nilai Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sikap tercela tentang mengganggu teman yang sedang melakukan piket di kelas. Dan di sebuah dalil juga mengatakan, Kunu qawwamina bil qis, Quran Surah An-Nisa ayat 135. Pada saat Eva ingin mengembalikan sapu setelah digunakan untuk menyapu kelas, ia ingin menaruhnya di pojok ruang kelas. Setibanya, ia melihat sampah yang masih berserakan. Lalu, ia memilah sampah tersebut seperti perbotolan dikumpulkan di wadah yang lain agar bisa didaur ulang dan sampah yang lain ditaruh di tempat sampah. Inilah salah satu contoh juga yang mencerminkan nilai Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sikap terpuji tentang memungut sampah dan memilah botol ke tempatnya. Dan dalam sebuah dalil juga mengatakan, An-nadzafatu minal iman, hadis riwayat Muslim. Pada saat di dalam ruang kelas yang sepi, Vanu sedang mencoret-coret kursi sekolah. Kemudian, Sulaiman masuk ke ruang kelas tersebut untuk menegur Vanu agar dia tidak merusak fasilitas sekolah lagi. Inilah salah satu contoh yang melanggar nilai Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sikap tercela tentang mencoret-coret fasilitas sekolah. Dan di sebuah dalil mengatakan, La dororo wa la diroro. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam ruang kelas terdapat sekumpulan teman-teman yang sedang berdiskusi tentang tugas membuat mading kelompok. Kemudian mereka saling bertukar pikiran, lalu di saat ingin mengambil keputusan, kita harus mengambil salah satu dari usulan mereka, dan kita mengambil keputusan tersebut dengan kesepakatan bersama. Inilah salah satu contoh yang mencerminkan nilai Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dalam sikap terpuji tentang musyawarah di sekolah. Adapun dalil yang mengatakan wa amruhum syura bainahum, Quran Surah Asy-Syura
ayat 38. Pada saat Sulaiman berjalan ingin keluar di ruang kelas, dia tidak sengaja menjatuhkan uangnya di dalam saku pada saat ia ingin melambaikan tangan ke arah Vanu. Kemudian, si Vanu ingin menghapus papan tulis yang masih ada coretan spidol. Tidak disengajai, penghapus tersebut jatuh. Lalu, setelah Vanu mengambil penghapus, Vanu menemukan uang yang tergeletak di bawah. Kemudian, uang tersebut dimasukkanlah di dalam saku baju milik Vanu. Inilah contoh yang melanggar nilai Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sikap tercela tentang mengambil uang yang tidak tahu milik siapa. Dan di dalam dalil juga mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Quran surah An-Nisa ayat 29. Ingat ya kata Bung Karno, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Mari kita jalankan bukan hanya di bibir, tapi dalam perbuatan. Sekian vlog kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.